Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah rahimakumullah. Kenalkah Anda dengan istilah ngidam? Bagaimana sebenarnya pandangan Islam, pandangan syariat terhadap ngidam ini? Sahabat Hasanah rahimakumullah, memang tidak ada dasar atau tidak ada dalil untuk memenuhi keinginan-keinginan istri ketika hamil. Dalam hal ini ngidam. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kesusah payahan seorang istri ketika hamil. Digambarkan bagaimana istri itu ketika hamil dalam keadaan yang sangat bersusah payah, dalam keadaan yang sangat lemah dan seterusnya. Maka disinilah kemudian kewajiban seorang suami untuk membahagiakan istrinya dengan menuruti keinginan-keinginan seorang perempuan yang sedang hamil. Maka dalam surat Maryam ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli wasrobi wa qurri ainan." Makan, minumlah dan bersenang hatilah. Artinya apa? Salah satu hal yang perlu didapatkan dari seorang istri ketika hamil adalah menyenangkan hatinya. Jangan sampai kemudian hati seorang perempuan yang hamil dibuat sedih, dibuat andilau antara dilema dan galau, dibuat gegana, gelisah, galau, merana. Maka kewajiban suami untuk membahagiakan istri ketika dalam keadaan ngidam. Maka disinilah saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam kitab Khosiyatul Bujairami Al-Khatib. Beliau mengatakan apa? Yang bagi ayajiba matatlubul mar'ah ingdama yusamma bil wahmi. Sebaiknya dan hendaknya menuruti keinginan perempuan yang hamil. Sebagaimana disebutkan ngidam. Apa? Seperti kebiasaan meminta yang kecut-kecut sebagaimana adat kebiasaannya. Disinilah kemudian kita bisa menuruti keinginan-keinginan istri. Selama keinginan-keinginan dalam ngidam itu tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Tidak bertentangan dengan syariah. Artinya apa? Ketika seorang suami menuruti keinginan perempuan yang hamil dengan segala keinginannya, tujuannya adalah untuk qurri aina, untuk membahagiakan hatinya, untuk menyenangkan hatinya. Kenapa? Karena begitu bersusah payahnya keadaan seorang perempuan ketika hamil. Maka selama keinginan-keinginan itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan syariah, kewajiban seorang suami untuk menuruti keinginan-keinginan istrinya dalam bentuk ngidam ini. Maka ketika itu dilakukan dengan satu harapan, anaknya menjadi anak yang membahagiakan, maka kemudian dari qurri aina menjadi anak yang qurrata ayun, anak yang membahagiakan bagi kedua orang tuanya. Bahagia ibunya, bahagia anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.